Sosialisasi pemantapan pelaksanaan pendidikan, politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi kelembagaan pemerintahan, serta pemantauan situasi politik di daerah tahun 2023 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuburaya. Kegiatan sosialisasi ini diadakan di SMA Negeri 1 Kubu pada Rabu 17 Mei tahun 2023. Dalam sosialisasi ini disampaikan berkaitan dengan proses-proses pelaksanaan pemilu untuk tahun 2024 dan juga berkaitan dengan syarat-syarat menjadi pemilih. Tentu juga dalam pertemuan kali ini saya sampaikan bahwa arti penting berkaitan dengan penggunaan hak politik atau partisipasi pemilih, khususnya bagi pemilih-pemilih pemula yang ada di SMA 1, karena memang rata-rata untuk siswa di SMA 1 yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini berumur 17 tahun dan 18 tahun. Artinya dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mereka adalah masuk dalam kategori pemilih. Hari ini dari Kesbangpol Kabupaten Kuburaya melakukan kegiatan pendidikan politik di SMA 1 Kecamatan Kubu dalam rangka peningkatan partisipasi politik, karena pasca reformasi tahun 1998 politik cenderung menurun karena terjadinya krisis kepercayaan dari rakyat kepada pemerintah, baik penyelenggaraan pemerintah maupun kebijakan pemerintah. Nah, oleh karena itu pada hari ini dalam rangka peningkatan partisipasi, pemerintah daerah memberikan kegiatan pendidikan politik dalam rangka membuka wawasan, menambah ilmu pengetahuan, bagaimana memahami hak dan kewajiban rakyat dalam melaksanakan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan. Terima kasih sudah berkunjung untuk memberikan sosialisasi politik bagi siswa-siswi kami yang memang untuk pengetahuan dalam politik ini memang sangat minim. Jadi alhamdulillah dengan kedatangan dari tim dan Pontianak ini mungkin bisa mencerahkan pemikiran siswa-siswi kami yang usianya sudah menginjak usia 17 tahun atau yang belum mungkin di sini. Tapi alhamdulillah ya buat siswa-siswi ibu, jadi tolong diperhatikan sosialisasi ini karena kita sebentar lagi juga akan pemilu 2024. Jadi pergunakanlah hak siswa-siswi ibu sebagaimana mestinya, secerdas mungkin kita gunakan. Nanti dapat pengetahuan dari beliau-beliau yang ada di depan, dan semoga ini menjadi wawasan buat kalian semua. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak dan Ibu yang bersedia datang, yang perjalanan tadi kita lalui lumayan jauh
itu ditempuh. Anak-anak kami juga banyak yang jauh ini, ada yang dari Olah-Olah. Kalau Olah-Olah berarti nyebrang, mungkin ada bapak ibu yang udah pergi ke sana. Saya cuma lewat kalau Olah-Olah. Dulu waktu saya tugas di Padangtika, jadi saya hanya lewat. Terus ada yang dari Dabung, kalau nggak salah. Saya Dabung juga nih, nggak tahu di mana persisnya Dabung, nggak tahu. Jadi saya datang itu memang belum kalau di Kubu ini saya kurang lebih 1 tahun, jadi belum begitu menjelajah ke wilayah Kubu. Cuma tadi itulah yang biasa saya lalui setiap hari buat Bapak Ibu. Perjalanan yang lumayan, alhamdulillah cerah hari, tidak hujan. Kalau hujan kita tidak diseberangkan di penyeberangan itu, jadi nunggu anginnya reda dulu baru kita bisa diseberangkan. Baik, saya akan langsung membacakan laporan. Yang pertama, dasar pelaksanaan 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja. Maksud dan tujuan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 434 menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu. Sasaran: dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, sasaran yang diarahkan adalah kaum milenial, pelajar, mahasiswa yang diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada generasi muda dan memberikan motivasi serta pemahaman akan pentingnya peran generasi muda dalam setiap proses pemerintahan. Peserta kegiatan sosialisasi pendidikan politik dalam hal ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Narasumber yang hadir pada siang hari ini, yang pertama dari Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya, berikutnya dari KPU Kabupaten Kubu Raya, dan seharusnya ada dari Bawaslu, cuman mungkin berhalangan hadir dari Bawaslu. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan politik ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di SMA Negeri 1 Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Jadi pemilih pemula ini memang sasarannya adalah adik-adik yang kelas 2 atau kelas 3, karena syarat untuk memilih itu umur 17 tahun atau sudah menikah. Nah, ada yang udah menikah di sini? Kalau yang tahun 2024 umurnya 17 tahun, siapa? 2024 umurnya 17 tahun. Kalau sekarang ini umurnya udah 17, banyak aja. Nampak sih dari badannya kalah dengan saya. Usah-usah. Baiklah. Mungkin adik-adik selama ini hanya belajar pendidikan kewarganegaraan dulu ya. Mungkin hanya sekilas tentang Pancasila. Hari ini kita masuk tentang pendidikan politik. Kita lebih khusus. Nanti saya kasih paparan secara umum. Nanti tentang pemilihannya mungkin bisa dilanjutkan oleh pihak KPU, masalah tentang dalam penyelenggaraan pemilihan. Saya hanya bagian secara umumnya. Kenapa adik-adik yang beranjak umur 17 harus ikut partisipasi dalam pemilihan ini? Apa tujuannya? Nah,
Apa sih politik? Apa itu pendidikan politik? Apa pentingnya politik? Nah, politik adalah suatu pembelajaran untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara bangsa Indonesia. Jadi udah tahu hak dan kewajiban. Nah, disinilah pentingnya adik-adik ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin dituju, harus melalui sarana politik. Itu pentingnya politik. Bahkan tidak hanya sekedar memilih, adik-adik juga bisa menjadi salah satu kontestan. Kita tidak tahu nih, salah satu besok mungkin adik jadi anggota dewan di sini. Nah, ada yang jadi ketua KPU di sini depan atau ganti kepala sekolah, tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita melek politik, buka wawasan, jangan merasa sinisme atau apatis terhadap politik, karena pengaruh-pengaruh informasi luar politik itu kejam, politik itu kotor, tidak selamanya jika di jalur yang benar. Nah, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Kamaruzzaman berkaitan dengan apa itu demokrasi, apa itu politik. Mungkin saya nanti masuk kepada ranah penyelenggaraan pemilu saja, Pak. Tapi pertama-tama tentu saya ucapkan banyak terima kasih nih kepada Kesbang Polkebudaya, kepada SMA 1 Kecamatan Gubu, karena kegiatan pada hari ini merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi tentang kepemiluan. Dan ini saya kira kegiatan yang sangat penting untuk bagaimana mendalami dan mengetahui berkaitan dengan kepemiluan. Dan juga mohon maaf Pak, tadi terjadi keterlambatan ya. Semula seharusnya dilaksanakan jam 9 pagi, malah molor sampai dengan kurang lebih 45 menit. Karena memang ada satu dan lainnya sehingga terlambat untuk dilaksanakan seperti itu. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini adalah pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Pertama, demokrasi dan pemilu tadi sudah dikupas dan tuntas oleh Pak Kamaruzzaman. Kemudian azas-azas pemilu juga. Kemudian nanti akan kita bicarakan berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu, tantangan-tantangan pemilu, partisipasi pemilih dalam pemilu, dan terakhir cek DPT online. Lanjut, Mbak. Kenapa hak politik TNI Polri dicabut? Kenapa hak politik TNI Polri dicabut? Jadi kenapa kemudian hak politik dari dua lembaga ini, baik TNI ataupun Polri, hak politiknya dicabut oleh negara karena memang bukan gimana-gimana ya. Artinya kan karena memang ada kemudian hak politiknya dicabut karena konsekuensi dari akibat hukum misalnya. Ya, akibat hukum karena orang misalnya melakukan tindakan hukum, melanggar hukum, kemudian dicabut hak politiknya. Ada sih seperti itu. Tapi untuk TNI Polri itu dicabut hak politiknya itu hanya untuk menjaga netralitas dari kedua lembaga tersebut. Jika tidak ada calon yang sesuai dengan yang kita mau atau tidak cocok, itu yang kita buat ingin dipilih gitu. Jadi apa yang kita harus lakukan, Pak Ibu? Legislatif ini bukan bicara berkaitan cocok tak cocoknya, tapi bagaimana kita mencari yang terbaik seperti itu. Mencari yang terbaik karena memang keberlangsungan kehidupan kita ini tidak hanya kita sendiri gitu loh. Tidak hanya kita sendiri, tapi ada orang-orang lain yang kemudian juga menjadi bagian dalam kehidupan itu. Nah, saya kira kalau memang hal-hal yang
tidak ada dari sekian calon pemimpin kita kriterianya tidak sesuai, ya, kriterianya yang tidak sesuai, maka perlu dipertanyakan kriteria yang seperti apa. Perkenalkan, nama saya Rizky. Apakah sebagai calon memiliki hak untuk memilih? Ini kan calon, ya kan? Maka boleh si Rizky nanti milih diri sendiri, boleh. Atau mau milih orang lain, ya terserah Rizky, karena itu kedaulatan Rizky. Makanya pemilu tadi disinggung adalah kedaulatan rakyat. Mau milih siapapun terserah. Mau milih siapapun terserah. Mau Rizky milih dirinya sendiri, tapi masa Rizky nyalonkan diri sendiri mau milih orang lain kan kurang rasional, kurang masuk akal. Jadi intinya boleh selama hak politiknya tidak dicabut. Tapi kalau misalnya hak politiknya dicabut, ya, tidak hanya mencoblos saja yang dilarang, tapi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilu pun tidak boleh. Perkenalkan, nama saya Aini Nawati. Saya mau bertanya, kami kan pemilih pemula, gimana kami tahu kami ditempatkan di TPS berapa? Silakan kalau mau lebih mudah itu cek DPT online, masuk ke cek DPT online, masukkan adik ada yang punya KTP enggak? Tapi kakak ada kan? Minta ke orang tuanya, nanti di kakak itu ada namanya nomor induk kependudukan NIK. Nah, masukkan di cek DPT online itu sebanyak 16 digit ya, 16 digit, 16 angka yang harus dimasukkan ke situ. Ini adik-adik Nanti ketik cari maka akan timbul tuh nama adik-adik sekalian terdaftar di mana, di TPS mana, di desa mana, di TPS berapa. Itu ada. Ya. Doktrin Korsa tersebut yang membuat menjadi pemilihan merasa kurang adil. Nah, contoh misalnya calon presiden si A, otomatis karena jiwa korsa atau keterikatan dari perpaduan persaudaraan, akhirnya mereka kompak. Si A tidak peduli visi misinya apa, yang penting dia kakak senior. Nah, kalau kita lihat sejarah seperti itu, ditambah lagi memang isi parlemen waktu Orde Lama itu kebanyakan adalah terdiri atas TNI Polri. Adalah serah dia lah, bagus aku tidur ya. Siapapun jadi sama gak, masih gak bayar, masih gak ini, susah kalau pikiran seperti itu, gak maju-maju. Kita tidak tahu besok lusa kan ada mau maju, salah satu jadi anggota partai politik. Nah, lebih bagus ikut partisipasi, tidak hanya sekedar memilih. Oleh karena itu saja yang bisa saya simpulkan dalam kegiatan rangkaian hari ini. Terima kasih terutama kepada Kepala Sekolah SMA 1 Kecamatan Kubu, Ibu Susi, Bu Guru yang saya muliakan, serta peran serta aktif para siswa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara kegiatan sosialisasi pendidikan